Syekh Syadid Syadiduddin kalau salah begitu. Lalu ada dalam syair beliau mengatakan man arada an yakuna ibnuhu aliman fayambaghi yura'i al-ghuraba al-fuqaha wa yukrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahum syai'an wa illam yakun ibnuhu aliman fa hafiduhu aliman. Jadi barang siapa yang ingin anaknya alim, itu kan orang tua. Dikatakan fayambaghi ayyura'iya al-ghuraba al-fuqaha. Hendaknya dia memperhatikan orang-orang alim itu Bagaimana caranya? Maka jawabannya fayukrimahum, memuliakan mereka, memuliakan ulama. Ulama mana saja, anda harus itu guru kita, apalagi anak guru anak kita siapapun ulamanya. Karena orang alim ini orang telah menjadi penyambung lidah Rasulullah, bahkan dikatakan Rasul al-ulama warasatul anbiya. Jadi memuliakan mereka. Cara muliakan biasa kalau datang kita sambut. Biasa orang berdiri memuliakan. Itu memuliakan ilmu yang ada padanya itu. Orang yang telah mengemban ilmu, mengamal ilmu, dia orang yang dikatakan Rasul warasatul anbiya. Maka harus kita muliakan. Jadi harus kita hidangkan. Kalau kita punya makanan, apa yang punya kita di rumah, cara-cara memuliakan. Biasa menyiapkan tempat tidur, harus kita rebut. Walaupun dia tidak ada waktu untuk tidur tempat kita, tapi kita sudah mempersiapkan itu. Sudah ada upaya. Memuliakan. Yang bisa orang ulama ini kan rebutan orang. Mana yang lebih dulu kadang itu. Walaupun dia tidak mampir ke rumah kita sudah menyiapkan. Ada usaha. Itu ada nilai itu. Ada nilai. Kemudian setelah itu tidak cukup dengan hanya muliakan, fayu'azzimahum. Ada orang muliakan tapi tidak sesungguhnya, karena perkataan ulama itu kadang tidak dilaksanakan. Apalagi contoh gampang seperti pesantren itu. Kan ada aturan-aturan. Ini saat yang tidak boleh izin. Itu fayu'tiyahum syai'an, memberikan kepada mereka sesuatu. Dia pun sedikit, itu tidak perlu. Semua yang dikasih ke Ustaz itu kembali manfaatnya tadi itu. Anaknya bisa alim. Itu sebenarnya. Dan kalau tidak membantu per orangnya, di per kiai itu di per person gitu beberapa kiai banyak. Kasih kita punya mudir. Atau kita kasih itu membantu pembangunannya. Atau berikan pesantren. Itu artinya kan membantu beliau. Karena beliau dia punya beban tanggung jawab untuk membangun pesantren kan beliau. Walaupun sesungguhnya kan tanggung jawab kita harus sebagai orang tua. Udah itu niat udah benar, usahanya harus ada. Sesuai dengan arahan niat itu usaha kita. Nah, makanya kata Habib Hasan, jadi kita mengajar seorang itu tidak ada ruginya, pasti untung. Mengapa? Karena yang dinilai oleh Allah itu bukan usahanya, itu nanti. Tapi yang pertama dicatat itu niat dan usaha. Kita udah niat. Nah, makanya setiap kita datang anak-anak, bahkan kalau dalam pertama kita hubungan, kemudian dibaca doa, itu yang kita jauh di godaan setan, biar anak kita itu tidak diganggu oleh setan. Kemudian itu setiap saat kita harus niat tipe baru itu udah apa hari ini. Nah, kamu mondok. Nah, itu pasti udah mempakai itu niat di hati kita udah pasti. Harus dengan dikirim dengan yang barang-barang yang halal, menjaga makanan dan seterusnya. Itu gimana sih? Itu jelas betul. Karena pengaruhnya kalau makan barang yang haram itu, karena yang kata Rasulullah itu ada, kalau laham itu tumbuhnya daripada makanan barang yang haram, maka akan mengarah hidupnya ke dalam nerakanya Allah. Baik itu yang disadari atau tidak disadari. Itu penting. Kalau sudah arah ke sana, pasti tidak bisa dia pesantren. Karena pesantren ini urusan-urusan yang ada ke dalam akhirat semua. Syariat, hukum syariat itu syariat. Jadi walaupun sedikit dikirim, tapi yang halal. Yang halal. Jangan anak kita, makanya anak-anak kita tuh harus kita sadarkan kalau kita barang kita sedikit, kita tanamkan beri barang itu, bilangkan ini sesuaikan, kita anak bukan orang mampu, jadi hantar makan seadanya, dinasihatkan begitu orang tua secara ruhaniyah, batiniah untuk anaknya itu. Itu sangat penting sekali. Jangan orang tua guru demikian. Jadi
selain orang tua mengirimkan uang, ya, kemudian ya memberikan nasihat, itu juga termasuk yang rangkaian rohaniah. Tapi rohaniah yang kadang-kadang tidak dilihat oleh orang lain, kita mengusaha anak kita itu adalah doa. Di saat kita berdoa, kita doakan anak kita itu setiap malamnya, ya, disebut satu persatu. Kalau sudah dijamakkan saja. Habib Hasan itu saya tanya, mengapa kau para habaib itu rata-rata anak-anak itu pasti menjadi habib-habib besar juga, ya. Dan anak-anak, minimal anak-anak itu semua menjadi orang soleh. Ya. Jadi beliau mengatakan, iya, kita itu ada doa yang diajarkan oleh kakek kita itu. Ternyata itu doanya di Imam Haddad, Imam Habib Abdullah bin Arabi Al-Haddad. Saya sebab berdoa pada azan itu kan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma wa salatil qa'imati sirran wa maridatu basiratul fadilah wa syarra fadilatu alaihi turafi abbasul maqam mahmud allazi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Sebelum ya Rahman Rahim itu dibaca doa Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya 5 kali, Rabbighfirli wa walidayya baru barhamhuma kama rabbayani shaghira. Kali ditambahkan ke Habib Zain bin Sumit, memberikan dia tambah baca doa, Allahumma barik fi auladi wa la tadurruhum. Itu ada tambahan dia, wa wafiqna wa wafiqhum. Jadi kita juga minta taufik, ya. Bisa wa wafiqni wa wafiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Jadi Allahumma artinya, ya Allah, barik, berkahilah fi auladi, pada anak-anakku, wala tadurruhum, jangan kau bahayakan mereka. Karena hakikatnya kalau anak itu udah parah dan sebagainya, tergantung Allah. Kalau tidak Allah menjaga dia, pasti insyaallah selamat, ya. Wala tadurruhum wa wafiqhum, ya, dan wa wafiqni, dan berilah taufik padaku, wa wafiqhum, dan taufik pada mereka, li ta'atika, agar bisa berbuat taat padamu, warzuqni, dan berikanlah kepada kami birrahum, kebaikannya, sehingga anak itu selalu birrul walidain. Dan Ustaz kemudian juga beliau begitu. Cerita pada ketika di pondok pesantren yang tempat beliau belajar, yang ngajar juga ma'ruf, ya, di Pasuruan Sidogiri. Dia ketika asatidzah itu berkumpul melaporkan bahwasanya di akhir-akhir ini ada begitu simpul apa itu udah beberapa tahun yang lalu itu, ke anak-anak si murid-murid tidak seperti dahulu, banyak anak-anak ini sudah tidak bisa mengisi dari hasil ujian itu, sudah menurun lah intinya itu. Jadi Kiai Nawawi mengatakan, sudah di guru itu katanya tidak hanya mengajar saja, tidak memberikan pelajaran saja, tetapi tidak juga hanya mendidik dengan nasihat saja, tapi kata Nawawi, sudahkah kamu mendoakannya setiap malam? Jadi seorang guru itu kan tidak kalah pentingnya kalau melihat kesimpulan Kiai Nawawi itu. Jadi anak-anak kita yang sudah kita lihat sebagai wali kelas tentunya, karena rapat waktu wali kelas semua. Jadi dilihat kalau anak-anak itu yang nilainya merosot, yang kurang, tentu itu harus kita bawa. Guru pun demikian, dia ngajar kan tahu mana guru muridnya belum bisa nangkap pelajarannya, coba dicatat dari mulai. Sudahkah kamu, bukan hanya doa, sudahkah kamu tangiskan dia di hadapan Allah? Jadi penting sekali meminta betul kepada Allah, belajarnya giat dan rajin. Jadi kalau guru saja memang ada begitu, bagi orang tua. Ada yang membahayakan juga kepada anak yang buat gagal itu, biasa orang tua mulai mengkritisi pesantren, mengkritik pesantren mereka itu. Kadang-kadang orang tuanya mendengar kata anaknya, sepihak itu. Walaupun ada lintasan kita mungkin benar, karena ada juga orang lain bilang itu, tetap anak kita jangan tak boleh pesantren itu masih benar, pasti ada kadang-kadang kelupaan. Jangan justru anak itu dibenarkan cara bersikap seperti itu. Bahkan jangan bahaya anak, jangan kalau sebut nama guru itu dalam belajar agama itu sampai dikatakan yang benar itu guru, yang salah itu murid. Itu kenapa? Bukan murid itu guru tak masalah, manusiawi, tapi biar anak itu tidak gampang menyalahkan guru. Dalam belajar tuh tekankan itu dulu. Biar dia yakin betul dengan gurunya. Betul, itu yang paling penting.
guru anak itu adalah guru kita. Guru kita. Ya. Anak guru Ya, adalah guru kita. guru kita juga. Ya, itu penting. Iya. Kalau tidak nanti akan kita lihat. Pasti nih Ya. anak-anak seorang ustadz atau balik begitu dia masuk dia merasa temannya. Ya, itu udah ya. berkurang itu dia. Iya, iya. Ya. Satu anak bisa manja. Iya. Nah, tapi kalau dia belajar anaknya apa sih payahnya walaupun ya itu teman ya. Iya. Ketika depan anaknya aduh, kita Di karena rumah, anaknya iya. akan belajar melihat di kitab-kitab akan ketemu nantinya. Iya, iya. Nah, kalau orang tua menjadikan guru abah saya enggak begitu. Iya. Ya,